Bismillahirrahmanirrahim. Kaum sufi ahli tarekat tidak berpura-pura mengalami sama atau ekstase pendengaran dan tidak menerimanya dengan sengaja atau diupayakan. Jika ia mengalami sama, maka ia harus tetap memegang etika, berzikir kepada Allah dalam hatinya, dan sibuk menjaga hatinya dari kelalaian dan kealpaan. Jika indera pendengarannya menangkap sesuatu dan melihat sang pembaca Al-Quran, seolah-olah bibirnya digerakkan oleh Allah saat menyampaikan pengetahuan-pengetahuan gaib yang membawa kabar gembira atau ancaman, memberi harapan atau teguran, atau dorongan untuk beribadah lebih banyak lagi kepada Tuhannya, atau yang lainnya, maka saat itu jugalah ia segera menyimak apa yang terucap dan memang menangkap isyarat untuk cepat tanggap. Jika dalam proses sama ia mengalami kondisi seolah-olah lisan sang pembaca adalah lisannya, dan ia seolah-olah sedang berbincang dengan Tuhan melalui bacaan sang pembaca, maka apa yang dirasakan hatinya sudah sesuai dengan hak kehambaan dan etika syariat. Jika di tengah-tengah hadirin yang asyik menyimak Al-Quran ada seorang syekh, maka seorang fakir sebisa mungkin harus tetap tenang atau tidak menggerak-gerakkan tubuhnya dan menjaga rasa malu syekh tersebut. Kemudian jika ia tetap tidak bisa mengendalikan gejolak ekstase sama atau al-ghalabah, maka ia cukup bergerak sebatas dorongan tersebut, dan begitu gejolak ekstase mereda, maka ia lebih baik bersikap tenang demi menjaga rasa malu sang syekh. Seorang fakir tidak seyogyanya fanatik pada pembaca atau pelantun syair tertentu. Jika firman digantikan dengan ujaran yang lebih rendah statusnya, yakni syair sufistik yang sudah mentradisi dewasa ini, jika memang mereka benar-benar tulus dalam orientasi dan tindakan mereka, maka hati dan anggota tubuh mereka akan bergetar jika mendengar kalam Allah. Sebab Al-Quran merupakan kalam kekasih mereka dan sekaligus sifatnya, yang menjadi medium untuk mengingatnya, mengingat dan mengambil pelajaran dari generasi awal maupun akhir, generasi lampau maupun yang akan datang, kekasih dan yang dikasihi, murid dan murad, di samping memuat kecaman dan teguran keras kepada orang-orang yang mengklaim diri mencintainya. Sedangkan jika ketulusan dan orientasi mereka tercederai, klaim mereka muncul tanpa bukti. Perbuatan mereka hanya dilandasi kepalsuan yang bersifat simbolik dan kebiasaan
tanpa dorongan motivasi dari batin, tanpa kejujuran nurani, tanpa pengetahuan mukasyafah maupun ilmu-ilmu gharibah, tanpa pengetahuan akan rahasia, tanpa kedekatan dan keintiman, tanpa kesampaian pada sang kekasih, dan batin mereka kosong dari semua itu, maka mereka sesungguhnya hanya terpesona dengan bait-bait syair dan lagu yang memancing hasrat dan menggelorakan api kerinduan yang lebih didominasi haru biru perasaan, bukan dengan hati dan ruh. Sebab sama yang sesungguhnya adalah perasaan ekstase ketika mendengar kalam Allah yang menjadi tradisi para ulama ahli ma'rifat dan kaum khas dari kalangan wali, abdal dan tokoh-tokoh spiritual. Tidak seyogyanya seorang fakir sejati, dalam arti fakir kepada Allah sekaligus fakir kepada makhluk, atau fakir kepada makna spiritual sekaligus fakir terhadap bentuk simbolik, atau fakir terhadap dunia maupun fakir terhadap akhirat, meminta qori dan pembaca narasi syair untuk mengulang-ulangi bacaan mereka agar mencapai sama. Akan tetapi seyogyanya ia menyerahkan hal tersebut kepada Allah. Jika memang berkehendak, Dia akan memberi ilham kepada si pembaca untuk mengulangi bacaannya selama memang si pendengar benar-benar jujur dan pengulang-ulangan tersebut mengandung obat dan kemaslahatan tersendiri baginya. Ketika mengalami sama, tidak seyogyanya seorang fakir meminta bantuan kepada orang lain. Namun jika para fakir lain meminta bantuannya dalam gerak, maka hendaklah ia membantu mereka. Tindakan demikian bisa melipat gandakan raihan status spiritualnya. Jika seorang fakir mendengar sebuah ayat atau bait syair, maka tidak boleh ada seorang pun yang mengganggunya, melainkan harus menyerahkan waktu sepenuhnya kepada si fakir yang tengah sama. Jika anggota tubuh si fakir bergerak-gerak ketika sedang ekstase mendengar sebuah ayat atau bait, maka ia harus dibiarkan. Dalam kondisi ini, jika ada auratnya yang tersingkap di dalam hadirin yang lain dan mereka mendapati unsur kelalaian atau kekurangan padanya, maka mereka harus segera menutupinya dan memaklumi hal tersebut. Namun jika memang harus mengingatkannya, maka hendaknya memperingatkannya dengan lembut atau dengan hati, bukan dengan lisan. Disinilah perlunya kekuatan hal, kebeningan batin, pengetahuan yang dalam, wawasan yang luas, etika yang sempurna,
dan sistem proteksi yang ketat dan baik. Jika dalam proses sama ia melemparkan kain rombeng khas sufi atau mengeluarkan sesuatu dari bajunya, maka di sini ada dua kemungkinan. Jika ia memperuntukkannya untuk qori secara khusus, maka kain tersebut menjadi milik sang qori. Namun jika ia melemparkannya ke tengah-tengah, maka kepastiannya diserahkan kepadanya. Ia pun harus ditanya, apa yang kau inginkan dengan hal tersebut? Jika ia jawab, saya ingin seperti kaum fuqara, maka itu merupakan bentuk lakunya bersama mereka, dan kain itu pun menjadi milik mereka atas dasar futuh. Sementara jika ia menjawab, aku ingin mengikuti syekh yang suka melemparkan kain rombengnya ketika sama, maka ini merupakan hal atau status spiritual yang sangat lemah dan rapuh sekali. Sebab orang yang layak mengikuti syekh dalam melemparkan kain rombeng adalah orang yang juga mengikuti syekh dalam laku spiritual atau hal dan ekstase perasaannya atau wajah. Dan kedua hal ini merupakan sesuatu yang sulit sekali dipadukan. Tradisi yang berlaku di antara para fuqara menjadi ketentuan umum di antara mereka adalah mengikuti syekh dalam melempar kain rombeng khas sufi, padahal itu tidak memiliki dasar. Jika seorang fakir tetap melakukannya, meski dengan segala kelemahan ini, maka status kain rombeng yang dilemparkannya diserahkan pada syekh tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dalam konteks tarekat dan hakikat, bukan dalam konteks ilmu dan syariat. Sementara jika pemilik kain mengatakan, aku ingin mengikuti para hadirin, dan ini juga lebih lemah daripada yang pertama, sebab kesesuaian dalam laku meniscayakan kesesuaian dalam hal dan wajah. Mengingat jarang sekali hal itu menyatu pada diri sekelompok orang sampai mereka sama dalam hal minum dan hal, maka kepemilikan kain tersebut diserahkan kepada mereka, sebab mereka menjadi teladannya dalam hal tersebut. Adapun jika ia mengatakan, saya tidak memiliki maksud maupun niat apa-apa, maka sekarang keputusannya diserahkan kepadanya sesuai keinginannya, dan tidak ada seorang pun di antara hadirin maupun syekh, jika memang ia hadir dan melihat hal tersebut, yang memiliki keputusan atas hal tersebut, sebab pelakunya tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dilakukannya, dan ia juga tidak memiliki maksud apa-apa, bahkan hal itu pun tidak memiliki dasar dalam tarekat.
Jika ia mengatakan, waktu itu saya mendapat isyarat untuk mengeluarkan kain tanpa menunjuk pada benda tertentu, maka hal inilah yang memiliki dasar dalam tarekat. Sebab barang siapa yang diberi jubah oleh sultan, maka ia harus melepas pakaiannya, kemudian memakai jubah tersebut. Dan inilah yang semestinya dilakukan oleh seorang fakir saat sama, melepas kain rombengnya dan memakai busana yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta kepadanya, berupa cahaya, kedekatan, dan kelembutan. Selanjutnya, kepemilikan kain rombeng tersebut diberikan kepada syekh jika memang ia hadir di sana, dan jika tidak, maka para fuqara yang hadir berhak menentukan apakah kain tersebut menjadi milik qori atau pelantun syair. Ada yang mengatakan bahwa kain tersebut otomatis menjadi milik si fakir, sebab ia lebih berhak dengan kain tersebut daripada yang lain. Adapun tawaran hadirin dari kalangan hartawan untuk membeli kain tersebut, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya, merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak diridhoi dalam konteks tarekat, kecuali jika memang si pembeli memiliki futuwah dan diyakini hendak bertata laku seperti mereka. Ini merupakan jenis penawaran dan permintaan secara lembut, namun ia sangat tercela, sebab ketika melepas kain rombengnya ia menunjukkan ketulusan dirinya dalam menempuh status spiritual. Dan jika kain tersebut diberikan kembali kepadanya, maka ia berarti telah mempermalukan dirinya dan membuat dirinya didustakan, dan itu tentu saja bukanlah sesuatu yang diridhoi. Jadi tidak seyogyanya bagi orang yang telah melepas kain rombengnya dan melemparkannya untuk meminta kembali kain tersebut dan menerimanya. Jika hal itu atas isyarat syekh yang memerintahkannya untuk mengambilnya kembali, maka ia boleh mengambilnya secara terang-terangan demi menjalankan perintah syekh. Kemudian setelah itu melepasnya kembali dan memakainya lagi bersama yang lain. Selanjutnya, jika ada sesuatu yang jatuh di tengah-tengah jamaah, maka ia harus dibagi rata di antara mereka. Jika di tengah-tengah mereka ada seorang syekh dan ia memilih mengalokasikan pada sekelompok orang atau bahkan seseorang di antara hadirin, maka pendapat dan keputusan syekh tersebut harus diikuti. Jika ia telah membuang kain rombengnya lalu kain tersebut dikembalikan lagi kepadanya, maka menurut ketentuan tarekat, jika ia memiliki seorang syekh, maka tidak seyogyanya ia mengambil kembali apa yang telah dibuangnya dan membatalkan status spiritualnya demi mengikuti kondisi
spiritual jamaah. Namun jika ia termasuk salah seorang fuqara, maka dengan status tersebut ia selayaknya mengikuti jamaah dan mengambil kembali kain rombengnya, maka tidak mempermalukan jamaah sehingga mereka malu dan mengecamnya. Kemudian setelah itu ia boleh menyerahkannya kepada hadirin, dan tindakan demikian lebih utama. Namun ia juga boleh menyerahkannya kepada orang yang tidak hadir di majelis tersebut. Demikian etika kaum sufi ahli tarekat yang kami susun secara padat dan ringkas terkait dengan tradisi masuk rubat atau tempat tinggal atau peribadatan kaum sufi, siqayat, pemakaian sepatu slop, dan tradisi-tradisi baru sufisme yang diciptakan oleh tokoh-tokoh sufi belakangan. Maka informasi mengenai hal itu bisa diperoleh dengan mengamati praktik ritual mereka, bergaul dengan mereka, dan bertanya atau meminta saran dari mereka. Kami sengaja tidak memaparkannya secara detail di bagian ini.